Hai, oke, jadi kali ini aku akan membahas mengenai tempat-tempat yang ada di Jogja. Bisa dibilang tempat ini tuh tempat yang memiliki sejarah, terus juga ada kisah mistisnya. Jadi sedikit-sedikit kita belajar tentang sejarah tempat ini. Nah, kali ini tempatnya ada di Jogja. Mungkin kalau kamu yang sedang ada keperluan di Jogja atau pernah mengunjungi Jogja atau bahkan rumahnya yang ada di Jogja, pasti pernah mengunjungi tempat ini. Karena tempat ini tuh bisa dibilang tempat umum, bahkan tempat wisata atau sering dijuluki dengan surga dunia. Sebelum kalian nonton video ini, sebaiknya kalian subscribe dulu, karena dengan subscribe kalian tuh bisa membantu aku dalam mengembangkan channel ini, terus juga bikin aku semangat buat bikin video untuk menghibur kalian. Terus kalian komen di bawah kalau kalian ada request video untuk aku atau mungkin kritik dan saran untuk aku. Terus kalian harus follow Instagram aku di Ainun Tahira. Dan hal yang paling penting adalah kalian harus share video ini, karena kalian tuh sama aja kayak berbagi ilmu lah ke teman-teman. Karena di sini aku nggak akan hanya membahas mengenai kisah mistisnya aja, tapi juga sedikit membahas tentang sejarahnya gitu ya. Oke, siji, loro, telu, gendang nonton. Oke, tempat yang pertama adalah Benteng Verdub. Mungkin kalau kalian pernah atau ya mungkin pernah ya pergi ke 0 km, pasti melewati Benteng Verdub kalau kalian melewati Jalan Malioboro. Jadi Benteng Verdub ini dibangun pada tahun 1767 sampai dengan 1788. Nah, Benteng Verdub ini kan tengahnya di pusat kota gitu ya. Terus juga seberangnya itu Keraton Yogyakarta. Karena ini benteng peninggalan Belanda, pastinya memiliki cerita sejarahnya dan juga pasti memiliki kisah mistis. Namanya juga benteng, pasti sebagai tempat pertahanan dan juga pasti ada penjaranya. Nah, cerita ini bermula ketika ada seorang tukang becak yang tengah malam ini sedang mengayuh becaknya. Kemudian si tukang becak ini melihat ada seorang perempuan yang sedang berdiri di depan pintu gerbang Benteng Verdub. Nah, si tukang becak ini tuh kayak ngerasa penasaran, kayak ngerasa kok bisa ya ada seorang wanita yang tengah malam ini masih ada di benteng gitu. Nah, karena si tukang becak ini penasaran, akhirnya si tukang becak ini itu mengayuh becaknya menuju gerbang benteng. Dan setelah tukang becak sampai di gerbang benteng dan melihat wanita ini, ternyata wanita ini itu adalah wanita yang berkaki kuda. Karena pada saat wanita ini didekati oleh si tukang becak, wanita ini tuh tiba-tiba menghilang dan langsung terbang. Oke, itu menurutku nyeremin banget sih. Jadi kayak langsung dek gitu loh, terbang gitu di depan mata lagi. Oke, kita akan kembali pada saat Pasar Beringharjo masih direnovasi pada tahun 1988. Nah, pada saat itu Pasar Beringharjo direnovasi secara besar-besaran, dan pada saat tukang bangunan ini sedang istirahat gitu ya, leyeh-leyeh. Nah, pada saat leyeh-leyeh ini tiba-tiba tukang-tukangnya itu mendengar suara cerita dari ujung benteng. Teror jeritan itu baru berhenti ketika para pekerja menemukan kerangka manusia atau kerangka mayat yang dikubur di sebelah utara Benteng Verdub. Nah, kemungkinan kerangka ini merupakan kerangka manusia yang berada di sel tahanan Benteng Verdub. Mungkin pada saat zaman Belanda, Benteng Verdub kan digunakan sebagai tempat pertahanan. Nah, pastinya ada sel penjara gitu ya. Nah, mungkin ini tulang-tulang ini tuh merupakan milik manusia yang pernah ditahan di sel tahanan Benteng Verdub. Yang kedua adalah Plaza Ammarukmo. Namanya juga Plaza Ammarukmo, pasti terkenal dengan mall gitu ya, surga dunia.
Asal kalian tahu bahwa Plaza Ambarukmo ini dulunya itu merupakan tempat pesanggerahan Sultan Hamengkubuwono ke-7. Jadi pada tahun 1930-an Sultan Hamengkubuwono ke-7 meninggal dunia dan tempat pesanggerahan itu tidak terawat lagi. Jadi setelah sultannya meninggal, tempat pesanggerahannya itu nggak terawat. Tempat pesanggerahan itu kayak sejenis tempat tinggal sementara gitu lah, tempat buat tapai gitu. Lalu pada tahun 60-an dibangunlah Hotel Amplas atau Hotel Ambarukmo. Jadi sebelum dibangunnya Plaza Ambarukmo atau mallnya, itu pertama kali dibangun si Hotel Ambarukmo ini. Nah, di dalam Hotel Ambarukmo ini terdapat satu kamar yang kosong dan diberi nama Kamar Biru. Konon kamar ini itu sebagai ruang Nyi Roro Kidul untuk singgah di Hotel Ambarukmo. Dan sampai sekarang kamar itu masih ada. Pada tahun 2005 itu merupakan amplas atau mall Ambarukmo itu dibangun. Sekitar 15 pekerja itu meninggal dunia dengan keadaan yang tidak wajar atau dengan alasan yang tidak wajar. Beberapa saksi juga mengatakan bahwa saksi ini pernah melihat ada sosok ular besar di sekitar pembangunan amplas. Jadi pada saat amplas atau mall ini dibangun itu terdapat sosok ular besar. Makanya para pekerjanya itu nggak kuat dan akhirnya ada yang meninggal. Terus juga masyarakat mengatakan bahwa jika di bagian pintu barat amplas merupakan kuburan dari kuda kencana keraton. Jadi kalau kalian masuk ke mall lewat pintu barat yang langsung menuju Carrefour, sama aja kalian itu melewati kuburan kuda kencana keraton. Nah, ada juga cerita dari salah seorang pengunjung yang ketika itu tengah malam ya, dia itu sedang menyaksikan film di bioskop XX1 Amplas. Namanya juga tengah malam, pastinya yang nonton tuh sepi. Jadi kayak gini, ada seorang penonton yang kursinya seperti ditendang-tendang dari arah belakang. Namun ketika film itu selesai, orang yang merasa kursinya kayak ditendang-tendang dari arah belakang tuh melihat ke arah belakang dan ternyata tidak ada seorang pun yang duduk di kursi itu. Jadi studio 4 yang berada di XX1 Amplas ini itu terkenal dengan studio yang angker karena si cleaning service Amplas ini pernah kayak merasa diganggu ketika dia itu sedang membersihkan kamar mandi. Nah, ini tiba-tiba ada orang yang nggak keluar-keluar tuh sampai tengah malam. Nah, saat ditungguin ternyata si kamar mandinya itu tidak ada siapa-siapa. Jadi kayak ada orang sedang kamar mandi tapi ternyata di tengah tuh nggak ada orang gitu. Yang ketiga adalah pesanggerahan Sarjana Wiyata Taman Siswa. Jadi kalau kalian pergi ke Goa Jepang pasti melihat bangunan ini. Sebenarnya bangunan ini lebih dikenal dengan Villa Belanda yang ada di Kaliurang. Jadi menurut juru kunci yang bernama Pak Sugisman yang telah menjabat atau menggantikan posisi ayahnya sebagai juru kunci ini selama 5 tahun, bilang kalau pesanggerahan ini merupakan bangunan asli Belanda setelah Belanda menyerah kepada Indonesia dan akhirnya villa ini menjadi kepemilikan Indonesia, terutama Kerajaan Yogyakarta. Jadi awalnya pesanggerahan Taman Siswa atau Sarjana Taman Siswa ini itu merupakan tempat buat diskusinya anak-anak UST. Nah, karena tempatnya kejauhan, terus juga pada saat ada erupsi Gunung Merapi pada tahun 1994, akhirnya tempat ini tidak terawat, terus juga terbengkalai. Kisah mistis akhirnya bermunculan di villa ini. Salah satunya adalah sering adanya penampakan sosok wanita yang menggunakan gaun berwarna putih, terus juga rambut yang berwarna pirang yang sering menampakkan dirinya di balkon lantai 2 villa ini. Bahkan sering terdengar suara-suara tangisan pada malam hari. Oke, kita lanjut ke bioskop XX1. Jadi kalau kalian melihat film yang pure di bioskop tanpa kalian harus ke mall, itu ada ya. Kalau di Jogja namanya bioskop XX1. Itu berada di jalan apa ya, aku lupa, pokoknya intinya deretan ruko-ruko gitu. Sebelum bioskop XX1 ini dibangun, ternyata ada bioskop yang bernama bioskop Regent. Jadi si bioskop Regent ini itu dibangun atau benar-benar berdiri sekitar tahun 90-an. Kemudian bioskop ini tuh mengalami kebakaran yang memakan korban
sebanyak 15 orang. Nah, karena udah kebakar nih, akhirnya bioskop ini kayak terbengkalai, kayak ya udahlah dibiarin aja gitu, sampai gedungnya udah nggak terawat, terus juga kursinya udah pada retak, terus atapnya udah pada bocor. Kemudian bioskop XS1 akhirnya dibangun dan menggantikan si bioskop Regent ini. Nah, akhirnya bioskop XS1 itu dibangun sampai sekarang tuh masih bagus. Banyak yang bilang kalau bioskop XS1 ini tuh merupakan bioskop angker, terutama kalau kalian tuh nonton film pada tengah malam. Jadi kalau kalian nonton film pada tengah malam, tiba-tiba muncul bau busuk dan bau daging terbakar. Terus suhu bioskop yang tadinya dingin oleh AC itu tiba-tiba menjadi panas. Selain itu, ada seorang pengunjung yang melihat kilatan api, seperti kayak kita tuh melihat bioskop itu tuh sedang terbakar. Kejadian kilatan api ini sering muncul kalau jumlah penonton bioskop pada tengah malam itu hanya 4 orang. Loh, kenapa sih ada apa dengan angka 4 ini gitu? Jadi ceritanya seperti ini. Pada saat bioskop Regent terbakar, ada 4 jasad yang tidak ditemukan alias sudah habis terbakar. Terus akhirnya ya karena nggak ditemukan, udah habis terbakar, ya udah nggak bisa dikuburkan gitu kan secara layak. Jadi kalau nonton film pada tengah malam dan hanya 4 orang aja, ruangan studio tiba-tiba penuh. Padahal kalian tuh hanya berempat nonton film di tengah malam, tapi entah kenapa bioskop itu kayak kelihatan penuh gitu loh, kayak penuh orang. Padahal kalian cuma 4. Anehnya lagi, kursi bioskop yang sudah dipesan ternyata sudah diduduki oleh orang lain. Ketika ditanya, orang tersebut hanya diam dengan pandangan yang kosong dan menyeramkan. Setelah ditanyakan ke petugas, ternyata tidak ada siapa-siapa selain kalian berempat. Jadi, si 4 orang ini tuh kayak ngerasa bioskopnya tuh penuh dan mereka tuh kayak melihat banyak orang gitu loh di dalam bioskop. Nah, setelah mereka keluar gitu ya, keluar dari bioskop, kok cuma kita berempat? Nah, akhirnya mereka tuh tanya ke petugas, tadi ada orang nggak sih selain kita berempat? Dan ternyata si petugasnya bilang nggak ada. Hanya kalian aja yang berempat nonton film di tengah malam. Jadi si 4 orang ini tuh melihat ada ratusan orang atau mungkin puluhan orang yang ada di bioskop. Yang kelima adalah panggung kerapia. Jadi cerita ini dialami oleh seorang abdi dalam Jogja. Dia itu menceritakan pengalamannya ketika melewati panggung kerapia. Jadi menurut dia tuh panggung kerapia itu bisa dibilang angker karena sekitar tahun 1990 saat bapak ini pulang dari keraton tuh ya, habis bekerja pada malam hari, tanpa sadar bapak ini kayak diputar-putar itu loh di sekitar panggung kerapia selama 3 kali putaran. Terus bapak ini akhirnya memutuskan untuk berhenti dan akhirnya dia sadar kalau dia tuh telah berputar sebanyak 3 kali dan akhirnya dia tuh kayaknya ada yang aneh deh. Terus ya udah, habis itu dia langsung pergi menuju arah utara. Nah, jadi nggak hanya itu aja cerita yang diceritakan oleh si bapak abdi dalam Jogja ini. Jadi si bapak abdi dalam Jogja ini tuh bilang kalau dia tuh punya teman yang mana tuh rumahnya dekat panggung kerapia. Nah, ketika dia melihat temannya itu kayak ngelewatin panggung kerapia itu seperti kayak gendong orang gitu loh. Jadi dia itu melihat temannya tuh kayak gendong orang dari panggung kerapia menuju. Jadi katanya si bapaknya kayak gini, bapak ini melihat teman saya itu tinggal di sekitar panggung kerapia seperti jalan membungkuk menggendong seseorang pada tahun 1960-an. Saat itu masih terdapat pohon randu alas. Suatu ketika pohon itu ditebang tapi tak kunjung berhasil. Seketika bapak ini yang abdi dalam ini itu melihat temannya kayak muterin panggung kerapia seperti kayak orang gendong gitu ya, kayak di punggungnya itu kayak dia tuh gendong orang lain gitu ya. Nah, pada saat tahun 1960-an, jadi sekitar panggung kerapia itu terdapat pohon randu alas. Nah, ketika si pohon randu alas ini ditebang, katanya itu nggak bisa. Nah, jadi si bapak ini bilang, si temennya bapak abdi dalam ini bilang, jadi kemarin tuh saya mindahin penunggu pohon randu alas ke dalam kandangan menjangan. Jadi kandangan menjangan tuh kayak panggung kerapia. Nah, terus juga si bapak ini juga bilang kalau pada saat
zaman Belanda yang ketika itu rakyat itu kayak butuh tempat buat bersembunyi dari Belanda agar nggak ditembak mati gitu kan. Nah akhirnya si rakyat ini tuh memilih Panggung Krapia sebagai tempat persembunyiannya. Nah, ketika Belanda sedang mencari rakyat ini, mereka tuh nggak kelihatan kalau mereka tuh sedang bersembunyi di Panggung Krapia. Tapi ya rakyat ini yang sedang bersembunyi di Panggung Krapia ini melihat Belanda dan akhirnya rakyat ini tuh kayak nembak si Belanda, tapi Belanda itu nggak melihat orang yang menembak gitu. Oke, mungkin itu dulu informasi yang aku berikan, semoga bermanfaat untuk kamu dan jangan lupa kalian harus meng-share video ini supaya teman-teman kalian, saudara kalian juga mengetahui tempat-tempat mistis yang ada di Jogja, dan juga semoga kalian bisa mengunjungi Jogja lagi setelah pandemi COVID-19 ini sudah berakhir, dan jangan lupa menggunakan masker, terus membawa hand sanitizer, dan jangan lupa selalu cuci tangan kemanapun kalian berada, karena kita harus menuruti protokol kesehatan dari pemerintah untuk menurunkan angka kematian dari COVID-19 ini. Dan bye.